Bab 2625. Pemilihan tempat pendirian sekte. Setelah berpisah, semua orang melanjutkan perjalanan. Kali ini, hampir semua kultivasi iblis dari aliansi darah dimusnahkan, sehingga perjalanan tidak terhalang. Tentu saja, sisa sekte sihir yang belum musnah, Erikin juga tidak melepaskannya. Menggunakan formasi penghancur iblis untuk membunuh kultivasi iblis tersebut, meskipun tas penyimpanan Tenno Zhang diberikan kepadanya, sekte-sekte sihir ini juga memiliki banyak hal baik di dalamnya. Sama seperti sekte tulang darah sebelumnya, bahkan jika sekte itu berpura-pura, pasti ada rumah harta karun dan beberapa hal yang layak. Karena semua iblis dari aliansi darah hampir terisi penuh sebelumnya, kultivator yang tinggal di sekte itu sangat biasa. Aliansi kebenaran mempunyai beberapa fase penilaian dan hampir dengan mudah menyapu sisa-sisa kekuatan ini, tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Dan omong-omong, aliansi kebenaran juga menuai gelombang keuntungan lain. Selain berbagai sumber daya kultivator, berbagai bahan yang dibutuhkan untuk membangun sekte telah dikumpulkan sepenuhnya. Sekarang berada di jalur Gunung Sihir, menemukan lokasi yang cocok, kemudian sekte besar dan agung akan bangkit dari tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua kultivator dari aliansi kebenaran menantikan saat ini. Setelah memecahkan pintu ajaib terakhir, kapal spiritual mulai melaju lurus ke arah timur. Semakin dekat dengan daratan dunia dewa, semakin sedikit iblis monster di laut dan udara, dan semakin lancar lalu lintasnya. Di ruangan yang tenang dalam kapal spiritual, Erikin, Nicholas Peng, Tenno Zhang, dan yang lainnya tetap bersama. Di atas meja di depan mereka ada peta besar, khususnya perkiraan area dan berbagai area Gunung Sihir. Ini adalah peta yang diperoleh dari pintu ajaib dan juga merupakan peta terlengkap di tangan semua orang. Di sisi lain, terdapat berbagai peta slip giok yang juga mencatat banyak informasi tentang nadi Gunung Sihir. Segera kembali ke daratan dunia dewa, semua orang juga mulai mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sekte. Meskipun melihatnya seperti ini, lebih baik untuk benar-benar pergi ke berbagai daerah untuk mengamati, setidaknya dapat menentukan kemana arah aliansi kebenaran selanjutnya. Meskipun Erikin juga terlibat, dia lebih banyak mendengarkan. Mereka yang menyampaikan pandangannya adalah Tenno Zhang, Nicholas Peng dan lainnya. Dia tidak punya pendapat apapun tentang kedudukan aliansi kebenaran, hanya saran yang diberikan kepada mereka adalah tidak peduli dengan jalur roh, mencari lokasi dan aspek lain yang paling cocok untuk aliansi kebenaran. Lagi pula, dia memiliki urat jalur roh yang tidak lebih lemah dari sekte atas daratan. Tapi Erikin juga sakit kepala saat mendengarkan. Dia pikir setelah jalur roh terpecahkan, akan mudah untuk membangun sekte. Tetapi dia tidak menyangka untuk membangun sebuah sekte, terlalu merepotkan daripada yang dia kira. Meskipun bagus di sini, itu terlalu dekat dengan dua sekte sihir lainnya. Jika akan membangun sekte sihir, pasti akan ada bentrokan. Apa yang perlu ditakutkan, cukup hancurkan mereka saja. Dua sekte sihir ini telah beroperasi di jalur Gunung Sihir selama ribuan tahun, dan hubungan itu terjalin. Jangan sampai kita mendapat masalah begitu kita bangun. Bagaimana dengan tempat ini? Tidak ada sekte di dekatnya, dan ada aliran api alami. Di sini juga tidak mungkin. Meski sepi, tapi terlalu dekat dengan tempat berkumpulnya iblis monster dan jauh dari kota kultivator. Jika ingin menukar sumber daya, itu akan sangat merepotkan. Bagaimana dengan di sini? Dekat dengan kota, hanya ada satu sekte dewa di sekitar. Medannya terlalu buruk, mudah diserang dan sulit bertahan. Itu tidak tepat. Singkatnya, kepala Erikin menjadi besar setelah mendengarkan penelitian dan analisis terus-menerus dari orang banyak selama beberapa jam. Tunggu.
Erikin tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk meja dan berdiri. Nicholas Peng dan yang lainnya berhenti berbicara sejenak. "Leluhur, apakah kamu punya saran?" Tenno Zhang bertanya-tanya. "Seharusnya masih ada beberapa hari sebelum mendarat. Ini tidak terburu-buru. Kalian dapat berubah pikiran terlebih dahulu dan memberitahuku di mana tempat ini dan mengapa itu ditandai secara terpisah di peta." Erikin menunjuk ke sebuah titik pada gambar di dekat lautan tak berujung. Tempat itu tampak seperti kota, tetapi sosok aneh digambar di peta, dan juga digambar dalam lingkaran, sama sekali berbeda dari tempat lain. Terlebih lagi, ketika Nicholas Peng dan yang lainnya mendiskusikan lokasi sekte, mereka semua tampaknya menghindar dari area itu secara diam-diam. Tentu saja, jika ini masalahnya, bahkan jika Erikin penasaran, dia tidak akan bertanya. Tapi yang paling penting adalah tempat yang ditandai sama persis dengan tempat di mana harta karun Joker Bai saat itu. Dengan kata lain, tempat yang ditandai dengan lingkaran ini berisi harta karun Joker Bai. Tanda khusus di sini sangat penting. Erikin awalnya berencana untuk menunggu sampai diskusi semua orang selesai sebelum menanyakannya, tetapi sepertinya tidak akan ada hasil setelah beberapa jam diskusi, jadi dia tidak bisa menahannya. Tapi Erikin tidak menyangka bahwa setelah dia selesai bertanya, suasana di ruangan itu jelas membeku. Nicholas Peng, Tenno Zhang, Juan Hu dan yang lainnya menatap dirinya dengan heran. "Kenapa? Ada bunga di wajahku." Erikin kehabisan kata-kata. "Leluhur, kamu benar-benar tidak mengenali tanda ini," bisik Juan Hu. "Tidak, haruskah aku tahu?" Erikin terkejut, memandang Nicholas Peng dan Tenno Zhang. Keduanya mengangguk perlahan, dengan ekspresi kompleks. "Ini adalah simbol kota kuno, Erikin, kamu bahkan tidak tahu ini." Nicholas Peng berkata dengan terkejut. "Kota kuno? Yah. Tanda ini berarti bahwa ini adalah kota yang ditinggalkan oleh para leluhur zaman kuno. Tempat ini benar-benar aman dan tidak dapat dibunuh. Adapun lingkaran di luar peta ini, orang ini mungkin mengingatkan secara khusus untuk diperhatikan," kata Tenno Zhang. "Benar-benar aman. Tidak ada yang berani membunuh di sini, seperti fase penilaian. Benar, ini kota kuno zaman kuno. Aturannya sangat ketat. Jika kamu melakukan kejahatan berat, kamu tidak bisa melarikan diri hidup-hidup." Nicholas Peng mengangguk. "Ada tempat seperti itu di bawah langit?" Erikin terkejut. Meskipun kultivator kota banyak, semua kultivator di kota tersebut dilarang keras membunuh atau bahkan berkelahi. Namun nyatanya, di sebagian besar tempat, hanya pura-pura tidak melihatnya saja. Bagaimanapun, puluhan juta kultivator di sebuah kota masing-masing memiliki alat penyembunyian sendiri. Mereka benar-benar membunuh seorang pembudidaya. Selama hal-hal tidak menjadi masalah besar, jangan lakukan terlalu berlebihan. Umumnya, tidak ada yang akan mengurusnya. Tapi di kota kuno ini, bisa dipastikan hal seperti itu tidak akan terjadi, mengandalkan apa? Selanjutnya, Nicholas Peng dan Tenno Zhang bergantian menjelaskan, dan Erikin kurang lebih besar mengerti. Pada zaman kuno, pertapa abadi dan pelatihan sihir tidak cocok. Tetapi bahkan di dalam kedua belah pihak, ada kontradiksi, seperti balas dendam atau pembunuhan dan hal-hal yang terlalu banyak terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan ada kultivasi iblis atau kultivator abadi, bersembunyi di kota lawan, bermain-main sepanjang hari, mengganggu hati orang, dan membuat saling curiga. Pada saat berperang melawan kelompok kultivator lain, hal semacam ini tentu saja tidak ditoleransi oleh kedua belah pihak. Akibatnya, dua kultivator dari iblis abadi zaman kuno menghabiskan upaya besar untuk mengatur sejumlah besar formasi mengejutkan dan menyebarkan seluruh kota dalam kehampaan. Di dalam kota terdapat berbagai aturan dan cara,
bukan mengawasi perilaku kultivator, tetapi jika ada yang berani melanggar aturan, maka formasi kota akan aktif dengan sendirinya. Bersambung